Baik, sekarang saya akan melakukan tindakan transhidrasi. Itu saya sudah mencuci tangan memakai APD lengkap seperti sarung tangan, masker, dan juga handphone. Kemudian ada pasien datang. Tolong! Iya, ada apa Bapak? Udah Bapak ini ibunya apa ya? Iya. Bentar ya Pak, saya langsung menutup sambilan untuk menjadi berbahasa ibu. Ini kenapa Bapak? Ini Bu, kejang-kejang. Kejang-kejang sudah berapa lama Pak? Dari tadi. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darahnya dulu ya Bu, Pak. Iya. Sebentar ya. Bu yang sabar ya Bu ya. Kemudian kita pasangkan untuk mengukur tekanan darah. Kemudian seperti sudah dipastikan kencang, kita lakukan pengukuran. Oh iya Pak, benar, ini tekanan darahnya tinggi ya Pak ya, 180/100. Iya, Bu Bidan. Baik, kalau begitu nanti saya akan melakukan beberapa penanganannya ya Pak ya, agar ibu bisa kejang juga bisa cepat teringankan. Lalu selanjutnya, Bapak bisa bantu saya untuk memiringkan kepala ibu ke samping kiri Pak. Iya, Bu Tolong bantu ya Bidan. Pak ya, ya Ibu. Ini dilakukan untuk mencegah resiko terjadinya aspirasi ludah, muntahan, dan darah ya Pak. Iya. Nah selanjutnya, Ibu setelah dimiringkan apakah Ibu merasa sesak Ibu? Enggak, Bu Baik, Bidan. kalau begitu berarti sebentar ya Bu ya, saya akan mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Saya akan mempersiapkan peralatan. Di sini ada peralatannya, yaitu ada selang oksigen, tabung oksigen, kemudian urinal bag, kemudian ada botol NaCl, protein urin, MgSO4, aquabides, dan kalsium glukonas, kemudian plester, aquabides, lalu aboket, bengkok, bak instrumen berisi fluid, kemudian kateter, refleks patella, dan juga tekanan darah, bak kom yang berisi kapas, kemudian ada safety box, dan juga ada larutan klorin DTT serta tempat sampah medis dan non medis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan memasukkan pemberian yang pertama, yaitu dosis MgSO4 yang pertama, yaitu kita akan mengambil MgSO4 40% sebanyak 10 ml. Kita buka menggunakan teknik one hand. Kemudian kita masukkan. Kita ambil 10 ml. Sampai sini. Selanjutnya kita campurkan atau larutkan dengan aquabides 1:1, yaitu aquabidesnya 10 ml juga. Sampai sini ini kita menggunakan MgSO4 yang 40% ya. Tetapi ketika kita menggunakan MgSO4 yang 20%, maka kita dapat menggunakannya sebanyak 20 ml tanpa dilarutkan oleh aquabides. Lalu dosis yang kedua yaitu kita untuk mengambil dosis rumatan. Dosis rumatan ini kita mengambil MgSO4 40% sebanyak 15 ml. Atau jika yang 20% kita dapat mengambilnya 30 ml tanpa dilarutkan aquabides. Ini kita mengambil 15 ml. Baik, ini untuk dosis rumatan 15 ml. Dan kita ambil lagi aquabides sebanyak 10 ml. Aquabides sebanyak 10 ml. Baik, sudah. Dosisnya 10 ml. Kemudian kita tutup lagi menggunakan teknik one hand. Selanjutnya kita juga sudah mempersiapkan plester untuk nanti pemasangan aboket serta urinal bag selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan datang kepada ibu. Baik, selanjutnya kita akan memasangkan selang oksigen. Kita akan berikan sebanyak 4-6 liter. Di sini kita akan memberikan 4 liter saja. Kita masukkan ke selang oksigennya, kita tabung oksigen, kita sambungkan. Kemudian kita buka oksigennya dan kita alirkan dan kita atur 4-6 liter. Kita lihat, baik. Lalu kita pastikan bahwa sudah terbuka, sudah keluar airnya, udaranya. Baik, sudah. Kemudian kita akan memasangkannya pada ibu. Baik Ibu, sekarang saya bantu untuk meluruskan lagi kepala Ibu ya Bu ya, wajahnya ya Bu. Baik Ibu, mari Ibu, maaf saya bantu ya. Bapak tolong bantu saya Pak ya. Iya, Kemudian kita pasangkan.
Setelah sudah, kita atur kepala pasien. Maaf ibu, saya bantu angkat ya. Baik, sudah. Kemudian kita kencangkan. Kemudian kita taruh di sebelah sini. Baik Bapak, selanjutnya jika ibu terjadi kejang, Bapak bisa tolong pegangi ya Pak ya. Nanti saya akan mengikat tangan dan kaki ibu, karena akan dikhawatirkan terjadinya risiko jatuh ya Pak ya. Kemudian saya akan mengangkat ininya, agar jika ibu tiba-tiba terjadi kejang, ibu tidak jatuh ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemberian infus RL intravena. Pertama, kita ambil selang infus. Kemudian kita pastikan sudah tertutup. Lalu selanjutnya kita ambil botol NaCl. Lalu kita colokkan. Lalu kita alirkan untuk mengetes apakah alirannya jalan keluar atau tidak. Dibengkok. Baik, ternyata alirannya lancar. Selanjutnya kita akan menggantungkannya. Dan kita taruh di tempat yang aman terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasang infusan pada tangan ibu. Baik, selanjutnya kita akan memasang tourniquet. Tetapi karena di sini tidak ada tourniquet, maka kita dapat mencari venanya sendiri. Ibu bisa dikepal ya Bu ya tangannya ya. Iya, baik Ibu, seperti ini. Kemudian kita cari venanya. Oh iya, di sini kita tangan yang ini kita remas seperti ini, tekan. Baik, sudah ketemu venanya. Kalau begitu, kita akan mengambil avoket. Kita ambil avoket. Kita buka. Kemudian kita ambil asap. Lalu kita pakai alkohol swab. Kemudian kita masukkan dengan jarum yang ada bolongannya berada di atas. Ini kita masukkan semuanya. Baik, kemudian kita lepas perlahan dan kita buang di safety box. Baik, setelah itu maka kita akan memplasternya. Dengan cara menyilang. Baik, sudah. Lalu dipasang lagi sekali lagi agar lebih kencang. Baik, infusan sudah ada. Setelah sudah seperti ini, kita sambungkan ke selang infus. Sambungkan ke selang infus. Kita masukkan, kemudian sudah seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan memasang kateter dan juga mengecek protein ibu. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa dibuka dulu ya Bu ya selimutnya ya Bu ya. Saya bantu ya Bu, maaf Ibu. Kemudian celananya juga saya buka ya Bu, maaf ya Bu ya. Kemudian sekarang saya akan memosisikan litotomi, yaitu Ibu bisa ditekuk Ibu lututnya seperti ini. Iya, saya bantu Bu, benar. Kemudian satunya lagi ya Bu ya. Setelah diposisikan litotomi, maka kita akan mendapatkan peralatannya. Kita dapatkan peralatan seperti ini. Lalu kita memasang handscoon. Kemudian di sini ada handscoon, kita pasang handscoon kedua. Lalu selanjutnya kita memasang kateter. Baik, Ibu, saya akan memasukkan kateternya ya Bu ya. Ibu tarik nafas panjang ya Ibu. Kita masukkan secara perlahan, membuka. Baik Ibu, perlahan-lahan. Kita masukkan kateternya. Lalu selanjutnya kita mengecek protein urin pada Ibu. Kita ambil, lalu kita celupkan hanya pada bagian garis ini hitam. Kemudian kita celupkan sebentar. Lalu kita tempatkan di tempat yang aman, yaitu bengkok yang kering, yang bersih. Lalu selama menunggu 1 menit, maka kita dapat memasangkan urinal bag. Kita pasangkan urinal bagnya. Ibu, saya pasang urinal bag sebentar ya Bu ya. Seperti ini kita pasang. Pasangkan plasternya di urinal bag. Kita pasangkan plaster. Baik, selanjutnya kita menyuntikkan aquabida 10 ml di sini. Banyak 10 ml.
kita masukkan aquabida 10 ml sebanyak ini. Kita suntikan di balon kateter, baik. Kemudian setelah sudah 1 menit, kita akan mengecek protein urinnya. Hasilnya kita ambil, kemudian kita paskan seperti ini. Nah, lalu kita lihat. Oh baik Ibu, berarti protein urin Ibu positif 3 ya Bu ya, cukup tinggi ya Bu. Ini kita akan mencuci peralatan dan juga mencuci tangan. Kita ambil ya Bu ya. Kita taruh, kita buang ke tempat sampah medis dan juga dicuci tangan di klorin. Selanjutnya kita akan mengecek pemberian syarat MgSO4, yaitu pertama kita mengecek refleks patella terlebih dahulu. Bu, saya bantu ini ya Bu, saya angkatnya untuk mengecek refleks patella. Oh iya, berarti benar Ibu, refleks patellanya positif ya Bu ya. Kemudian saya akan tutup kembali ya Bu ya, kakinya diluruskan kembali. Selanjutnya saya tutup ya Bu bajunya. Nah, kemudian kita cek syarat pemberian MgS4. Tadi yang pertama refleks patellanya positif. Kemudian kita lihat pernapasan Ibu, yaitu lebih dari 16 kali per menit. Maaf ya Bu ya, saya pegang ya Bu. Ya, di sini Ibu pernapasannya lebih dari 16 kali ya Bu ya, 18 kali per menit. Kemudian kita cek urinnya. Cek urinnya, oh ya Ibu, di sini juga lebih dari 30 cc per jam. Baik, kemudian juga tersedia antoditum kalsium glukonas. Selanjutnya, baik Ibu, semua syarat telah dipenuhi. Setelah terpenuhi, baik saya berarti akan bisa memberikan MgS4-nya. Tadi mohon maaf, mungkin nanti Ibu akan merasakan sedikit panas ya Bu ya saat pemberiannya. Tidak apa-apa ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemberian dosis yang pertama. Dosis yang pertama yaitu adalah 20 ml dengan MgSO4 40% 10 ml dengan dilarutkan oleh aquabida sebanyak 10 ml. Kemudian kita masukkan di sebelah sini dan kita masukkan. Baik, selanjutnya ketika sudah kita buang ke safety box. Lalu selanjutnya ketika kita menggunakan MgS4-nya 20%, maka kita akan memberikannya itu sebanyak 20 ml tanpa dilarutkan oleh aquabides. Lalu selanjutnya kita akan memberikan dosis rumatan ya. Dosis rumatan yaitu sebanyak 15 ml. MgS4 40% kita berikan di botol NaCl. Kemudian kita masukkan dosis rumatannya yaitu MgS4 15 ml seperti ini. Dan kita masukkan suntikan semuanya. Baik, ketika sudah kita buang ke safety box, kemudian jangan lupa untuk di-plaster kembali keadaan infusnya, karena khawatir nanti akan bocor ketika dibolak-balik. Baik, selanjutnya jika kita menggunakan yang 20%, maka kita dapat memberikannya sebanyak 30 ml ya dosis rumatannya. Kemudian bila terjadi kejang, maka kita dapat memberikan MgSO4-nya yaitu 40%-nya 4 gram, yaitu 5 ml 2 gram sebanyak 5 ml, tetapi ketika 20% maka kita berikannya 10 ml MgS. Selanjutnya kita akan mengecek tanda keracunan MgS4-nya, apa Ibu terjadi keracunan atau tidak. Pertama kita lakukan lagi refleks patellanya. Baik Ibu, maaf ya Bu ya, saya buka sebentar. Tekuk lagi. Oh iya, berarti benar refleks patellanya masih positif, berarti tidak keracunan ya Bu. Selanjutnya kita cek lagi gerakan nafasnya, pernafasan Ibu. Jika keracunan berarti kurang dari 16 kali per menit. Nah, ini Ibu lebih dari 16 kali ya Bu ya, sebanyak 18 kali. Kemudian protein urinnya tidak kurang dari 30 cc. Di sini Ibu 40 cc ya Bu ya, berarti Ibu tidak keracunan. Dan selanjutnya, jika bila terjadi henti nafas, maka kita akan membebaskan jalan nafas dan juga kita akan memberikan natrium kalsium glukonas sebanyak 1 gram secara IV ya. Setelah pemberian MgS4 yaitu pemantauan KU, kesadaran, lalu nadi, TTV seperti pernafasan juga itu selama setiap 30 menit. Lalu juga untuk produksi urinnya tiap 2 jam dan DJJ tiap 30 menit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan persiapan rujukan. Kita menelpon pihak rumah sakit ataupun yang UGD dan yang lain. Baik, halo, saya Biran Rafa. Di sini saya ada pasien wanita usia 35 tahun dengan PEB. Kadar darahnya 180/100 dan juga protein urinnya positif 3. Di sini saya sudah melakukan pemberian MgS4 dosis awal dan juga dosis rumatan. Akan dirujuk ke rumah sakit Bogor ya Pak ya.
Baik, terima kasih Pak. Jadi kita sudah selesai dan membereskan semua peralatan, dimasukkan ke lautan klorin dan buang ke tempat sampah medis dan non medis. Kita cuci tangan di lautan klorin dan buka secara terbalik. Ini nggak Raf di mana?